Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sahabat Kadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua sahabat Kadi senantiasa dalam penjagaan Allah, dalam keridhaan Allah, diberkahi oleh Allah semua urusannya, dimudahkan semua beban-bebannya, dan diberi jalan keluar atas setiap masalahnya. Kita bersalawat pada baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang mencintai Rasulullah, pribadi yang ittiba kepada Rasulullah, dan menjadi pribadi yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ikadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dan itu harus kita perbanyak adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam, salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lampau. Sahabat-sahabat Ikadi yang baik, salah satu amal yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan di samping puasa Ramadan adalah amal ibadah sholat kita. Tentu sholat sunnah kita. Kita lakukan perbaikan dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas kita, sholat 5 waktu kita pastikan tepat waktu, awal waktu, berjamaah. Terutama bagi para bapak-bapak, saudara-saudaraku, para ikhwan, wajib kiranya 5 waktu kita berada di rumah Allah, berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi para ibu-ibu, walaupun tidak ada hukum wajib jamaah di masjid, tetapi sholat awal waktu berjamaah tentu akan menghadirkan sebuah kenikmatan tersendiri di bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT, satu hal yang perlu saya sampaikan dan saya ingatkan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri saya dan kepada sahabat-sahabat Ikadi sekalian, agar Ramadan kita semakin bermakna, pahala kita makin berlipat ganda, dan sholat-sholat kita semakin diterima oleh Allah SWT, ada satu hal yang perlu kita perhatikan dengan baik-baik, yaitu wudhu kita. Wudhu kita. Jangan sampai sholat kita secara intensitas kuantitas bertambah, tetapi kualitas wudhu kita tidak sempurna. Walaupun wudhu bukan termasuk rukun sholat, tetapi wudhu merupakan syarat-syarat sholat. Artinya, jika rusak wudhunya, tidak sah wudhunya, maka juga tidak sah sholatnya. Akan saya sampaikan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dan Al-Bazzar. Beliau bersabda, "Idza tawaddu'al abdu fa ahsanal wudu'a tsumma qama ila shalah fa tamma ruka'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalat hafidzakallah kama hafidtani tsumma us'ida biha ila sama walaha dau'un wa nurun futihat laha abwabus sama wa idza lam yuhsinil abdul wudu'a wa lam yutim ruku'a wa sujuda wal qira'ata fiha qalat doya'akallahu kama doya'tani thumma us'ida biha ila sama wa 'alaiha dhulmatun wa khuliqat abwabu sama thumma talafu kama yulafu thawbul khaliqu fayudrabu biha wajhu sahibiha."
Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba berwudu, ia memperbagus wudunya, fa ahsanal wudu, wudu dengan sempurna. Wudu itu penting, tapi jangan sing penting wudu gitu ya. Kemudian berdiri menegakkan sholat, lalu menyempurnakan ruku, sujud dan bacaannya. Wudunya ahsan, ihsan, lalu dia sholat, menyempurnakan ruku, sujud dan bacaannya, maka sholat akan berdoa, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Kemudian sholatnya akan naik ke langit dalam keadaan bercahaya dan bersinar, lalu dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Apabila seorang hamba tidak memperbagus wudunya dan tidak pula menyempurnakan ruku, sujud dan bacaannya, maka sholat akan berdoa, semoga Allah menelantarkanmu sebagaimana kamu menelantarkanku. Kemudian sholatnya akan dinaikkan ke langit dalam keadaan gelap gulita dan pintu-pintu langit tertutup untuknya. Kemudian sholatnya digulung sebagaimana digulungnya pakaian yang lusuh, lantas dipukulkan ke wajah para pelakunya. Sahabat ikhadi yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kepada kita untuk totalitas dan tuntas dalam melakukan sebuah aktivitas. Totalitas dan tuntas dalam melakukan sebuah aktivitas. Totalitas dan tuntas hanya bisa diraih tatkala kita memiliki keikhlasan hati yang ikhlas. Wudu sempurna, mulai dari membasuh tangan, rukun-rukun wudu maupun sunnah-sunnah wudu kita tunaikan dengan sempurna. Kita perbagus semaksimalnya. Kita sempurnakan wudu kita. Karena tadi wudu memang bukan rukun sholat, tetapi wudu merupakan syarat sholat. Bagusnya wudu akan berdampak pada bagusnya sholat, rusaknya wudu akan berdampak pada rusaknya sholat. Maka sahabat-sahabatku, Islam itu memiliki pandangan yang komprehensif menyeluruh. Kita harus melakukan seluruh aktivitas kita dengan sempurna, totalitas, maka akan lahir kualitas. Termasuk ketika sholat ini. Kita di Ramadan semangat sholat. Masjid-masjid kita penuh. Sampai sebagian besar masjid itu pakai terop atau kajang gitu ya. Karena jamaah tidak muat. Walaupun kadang itu hanya mampu bertahan di 10 hari pertama. Mungkin bisa jadi salah satu sebab kenapa sahabat-sahabat kita tidak bertahan sampai akhir Ramadan. Salah satunya adalah wudunya tidak sempurna. Karena wudunya tidak sempurna, maka sholat yang dia lakukan juga tidak sempurna. Apalagi sebagian tidak mampu bertahan berlama-lama menikmati tarawih. Ingin cepat selesai. Bagaimana orang yang katanya mencintai Allah, tetapi ingin cepat-cepat berpisah dari Allah, sholatnya cepat-cepat dan seterusnya. Maka sahabat Allah Ta'ala, sebagai penutup, mari kita jaga wudhu kita, sempurnakan, dan jadilah kita orang-orang yang menyempurnakan sholat kita, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di bulan suci Ramadan. Selamat bertarawih, selamat menambah ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ghafirallahu ma taqaddama min dambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.